Oke, halo dan selamat datang kembali. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah kutipan yang lagi viral banget nih. Kutipan ini sangat kontroversial, karena katanya ini diucapkan oleh salah satu tokoh paling jahat dalam sejarah. Pasti kalian udah sering lihat seliweran kan? Tapi pertanyaannya, beneran gak sih dia ngomong gitu? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini dia kutipannya. Kata-katanya tuh kuat banget, provokatif, dan ya menyebar dengan cepat banget di media sosial. Seringkali dipakai buat senjata dalam debat-debat panas. Seolah-olah ini tuh jadi bukti sejarah buat mendukung argumen seseorang. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Beneran nggak sih Hitler pernah ngomong kayak gini? Di zaman sekarang, di mana informasi itu udah kayak tsunami, penting banget buat kita berhenti sejenak dan bertanya, ini fakta sejarah atau cuma karangan indah yang diviralkan? Jawabannya jelas dan tegas. Kutipan ini hoaks. Betul, 100% palsu. Bukan salah kutip, bukan salah tafsir, ini murni rekayasa. Dan ini bukan asal ngomong ya. Para sejarawan itu udah obrak-abrik semua arsip sejarah. Maksudnya, semua pidatonya, dokumen-dokumen, bahkan buku autobiografinya yang terkenal Mein Kampf itu udah disisir semua. Dan hasilnya, nihil, nggak ada jejaknya sama sekali. Kutipan ini diyakini baru muncul puluhan tahun setelah Perang Dunia II selesai. Murni fiksi. Oke, kalau udah jelas-jelas palsu, kenapa bisa populer banget ya? Kenapa masih banyak yang percaya dan menyebarkannya? Nah, ini bagian yang menarik. Mari kita coba pahami sisi psikologis di baliknya. Ternyata ada dua alasan psikologis utama yang bikin kutipan ini nempel banget. Pertama, ini jadi semacam pembenaran atas kemarahan. Jadi, ketika orang lagi marah sama situasi sekarang, kutipan ini seolah-olah jadi bukti dari masa lalu yang bilang, tuh kan, bener. Kedua, kutipan ini kesannya kayak ramalan yang jadi kenyataan. Seolah-olah Hitler ini bisa meramal masa depan. Gabungan dua hal ini, wah, kuat banget efek emosionalnya, meskipun kita tahu ini bohong. Sekarang, yuk kita geser sebentar. Kita bandingkan logika kutipan palsu tadi dengan ideologi Hitler yang sesungguhnya. Dan ini jauh lebih mengerikan. Penting banget buat kita paham apa motif dia yang sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Kutipan hoax itu seolah-olah bilang kalau tujuannya itu buat ngasih pelajaran ke dunia. Tapi faktanya, jauh dari itu. Ideologinya murni pemusnahan total. Dasarnya, kebencian rasial yang membabi buta dan sebuah konsep bernama eugenetika. Eugenetika itu apa sih? Gampangnya gini, itu adalah sebuah keyakinan sesat soal kemurnian ras. Hitler dan para pengikutnya tuh terobsesi banget sama ide kalau ras Arya itu ras paling super. Sementara kelompok lain, ya seperti orang Yahudi, orang Roma, bahkan para penyandang disabilitas, dianggap sebagai kotoran atau penyakit yang harus dibersihkan dari muka bumi. Jadi, kita harus paham banget soal ini. Ideologi Hitler itu bukan buat ngasih pelajaran, sama sekali bukan. Ideologinya itu murni kebencian buta, nggak pandang bulu. Perempuan, anak-anak, orang tua, semua jadi sasaran. Tujuannya cuma satu, pemusnahan total. Dilakukan secara sistematis dan, ya, tanpa ampun. Oke, kita udah bongkar hoaxnya, udah lihat juga fakta sejarahnya yang kelam. Terus, apa pelajarannya buat kita hari ini? Apa hubungannya sama dunia kita sekarang? Nah, yuk kita bahas. Dan ini mungkin pesan terpenting dari semua ini. Kita tuh nggak butuh kutipan palsu dari seorang diktator kejam untuk melihat ketidakadilan yang ada di depan mata kita. Penderitaan yang nyata, seperti yang terjadi di Palestina, adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang harus kita nilai pakai hati nurani kita sendiri. Nggak perlu disangkut pautkan atau dibenarkan dengan kebohongan dari masa lalu. Intinya cuma satu, kalau kita bicara soal kemanusiaan, kita harus pegang teguh prinsip ini. Ketidakadilan, dimanapun dan kapanpun, itu salah. Titik. Mau itu terjadi di masa lalu, sekarang, atau di masa depan, itu tetap salah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget buat kita renungkan bareng-bareng. Di zaman serba digital ini, gimana caranya kita bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang fiksi? Kemampuan untuk berpikir kritis, untuk cek ulang sumber berita, itu sekarang bukan lagi cuma skill tambahan. Tapi, itu udah jadi sebuah kewajiban.